Sorry, COVID. Oke, so selamat siang teman-teman semua ya. Welcome back to our live ya. Kita hari ini nge-live di Telegram ya, Telegram Trading Tanpa Baper di jam 11 pagi ya, 11 siang lah, 11 siang tanggal 22 September hari Minggu ya, teman-teman. Jadi seperti biasa gitu ya, live yang kita adakan itu untuk memberikan market update plus market outlook dan ya kalau dari gua pribadi kalau ada watchlist ya gua akan share watchlist ke teman-teman gitu ya. Jadi hari ini tanpa berlama-lama teman-teman bisa cek ya bahwa tema kita adalah market bullish apakah sudah dimulai gitu ya. Lalu adakah pertanda alt season gitu ya? Karena kita melihat dalam weekend ini bahkan cukup menarik pergerakan daripada market crypto sendiri ya teman-teman. Kalau kita lihat kemarin ya bahkan si Ethereum itu sudah mencapai area 2600 teman-teman ya. Dia udah reclaiming 2600 yang mana di hari Sabtu kita ada kenaikan sekitar 2% ya. Which is ini jarang terjadi teman-teman ya, jarang banget terjadi di hari Sabtu bisa pelanjutan gitu ya, kecuali ada news-news yang besar. Padahal kalau kita lihat news terakhir kita itu cuman Fed cut rate ya, Fed cut rate yang mana di 50 BPS kemarin 0,5%, which is itu terjadi di hari Rabu subuh ya, Rabu subuh. Sorry, Kamis subuh tapi hitungannya jatuhnya di Rabu gitu teman-teman ya. Dan kalau sampai sekarang kita masih melihat bahwa market itu di push up bullish teman-teman ya, push up bullish. Di mana Ethereum sekarang sudah di 2600 ya. Dan untuk Bitcoin sendiri kita udah mencapai area 63.000 teman-teman. Which is kalau teman-teman yang mungkin belum tahu gitu ya, belum tahu kemarin kita udah sempat update terakhir ya, kemarin kita ada share di YouTube juga gitu ya, live Telegram juga di share di YouTube. Gue bilang bahwa akan ada double bottom on BTC gitu ya, possible double bottom on BTC dengan resistance terdekat yaitu di 63.000, which is itu minggu lalu, dan sekarang happily kita mencapai area 63.000 ini teman-teman ya, area area 63.000 ini walaupun dengan pergerakan yang cukup volatile-nya lumayan luar biasa teman-teman ya, luar biasa volatile-nya dalam minggu ini yang kita bisa perhatikan sebelum terjadinya meeting daripada FOMC gitu ya. Nah, so happily juga terakhir kita melihat kripto dan relatif mana, kemarin kita ada sempat bahas NFT, Chromia gitu ya, NFT sama CHR gitu ya, Chromia ya beberapa juga masih baru mulai up lah ya teman-teman ya, baru mulai up, belum terlalu yang signifikan banget. Nah, tetapi hari ini kita tugasnya adalah mereview teman-teman ya, tugasnya adalah mereview serta mengupdate kira-kira pergerakan Bitcoin akan seperti apa gitu ya. Nah, oke, so kita akan masuk ke Bitcoin dulu teman-teman ya. Again, pertama disclaimer on ya. Semua analisa yang gue sampaikan di sini itu sifatnya adalah disclaimer on. Gue udah tulis di deskripsi gitu ya. Teman-teman harus lakukan analisa ulang dan tidak semua yang gue bilang akan naik teman-teman harus beli. Tidak semua yang gue bilang akan turun teman-teman harus jual gitu ya. Nah, itu for the disclaimer supaya teman-teman bisa lebih objektif gitu ya teman-teman ya. Jadi ini ibarat kata kalau kalian datang ke channelnya Trading Tanpa Baper atau channelnya gua pribadi yaitu Vincent Chandra. Nah, teman-teman itu ibarat kata tuh lagi datang ke dokter lah gitu ya, lagi datang ke dokter tanya pendapat dokter gitu ya, tanya pendapat dokter. Ini market ini seperti apa nih kira-kira, marketnya ini lagi sakit atau lagi sehat gitu ya. Nah, itu pendapat aja. Pendapat sekali lagi bisa juga salah teman-teman ya. Bisa juga benar, bisa bisa benar banget gitu ya, bisa benar banget. Nah, oke, so buat teman-teman yang belum subscribe juga jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, dan nanti yang belum join di Telegram kita ya, Telegram kita ini sering update ya teman-teman ya, kita sering ngasih update. Kemarin gue sempat kasih update terakhir untuk Ethereum sendiri, gue udah sempat ngomong gitu ya, udah sempat ngomong 2600 itu bisa menjadi target. Ternyata gue tulisnya minggu depan sih, gue tulisnya minggu depan, tapi ternyata nyampainya di hari Sabtu ini, which is itu minggu ini teman-teman ya. Ya memang kadang-kadang market begitulah teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas BTC Outlook teman-teman ya. Nah, so as of what I see teman-teman ya, as of what I see pertama-tama gitu ya, kita saat ini udah berada di area resistant neckline double bottom yang sempat kita bahas kemarin di YouTube yang ini teman-teman ya, double bottom on BTC ya. Nah, pertama-tama apakah dia akan langsung break atau tidak ya, akan langsung break atau tidak, in my point of view change-nya agak kecil, teman-teman ya. Change-nya agak kecil. Tetapi berdasarkan price action terakhir gitu ya, berdasarkan price action yang kita lihat sampai penutupan di hari Minggu ini, belum ada pertanda bahwa market akan turun, teman-teman ya. Belum ada pertanda bahwa market akan turun. Tetapi yang gua cukup curiga adalah di sini kita melihat ada yang namanya candlestick capek atau yang kita ngomong bahasanya adalah exhaustion
candle ya. Ini di area neckline daripada CBTC ya, neckline double bottom ya teman-teman ya, neckline double bottom yang mana kalau sampai neckline double bottom ini berhasil di break gitu ya, berhasil di break, maka di sanalah kemungkinan besar kita akan masuk ke dalam market bullish ya. Karena selain neckline double bottom yang di break, kita juga akan membreak area yang kita sebut sebagai area trendline downtrend gitu ya, trendline downtrend, ataupun kalau kita ngomong secara pattern itu bahasanya adalah descending broadening wedge ya, yang mana kita juga udah pernah sempat bahas juga beberapa kali bahwa BTC ini masih bergerak dalam fase bullish tetapi range-nya lumayan lebar gitu ya, range-nya lumayan lebar. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, apakah saat ini kita bisa mengekspektasikan dia akan langsung break? Nah, pertama mungkin jawaban gue adalah tidak, teman-teman ya. Pertama jawaban gue adalah hati-hati, teman-teman ya, karena kita udah berada di area resisten dan memang bukan berarti kita harus menjual, teman-teman ya. Bukan berarti kita harus menjual. Tetapi di area ini kita harus antisipasi untuk kita menahan pembelian, gitu ya, menahan pembelian atau mempersiapkan untuk yang namanya take profit bertahap. Ya, karena kenapa? Nah, menurut gue pribadi dengan posisi beli di resisten yang masih tanggung, yang belum break, itu artinya kita tuh berspekulasi teman-teman ya, berspekulasi rasa-rasa oke, pokoknya bulan ini kita bisa up sampai ke 70, bulan ini kita bisa sampai ke atas. Nah, padahal secara perception itu belum ada teman-teman ya. Nah, kalau memang market ini belum bisa break ya, belum bisa break ke area neckline yang ada di mungkin sampai 66.000, kemana kira-kira market selanjutnya? Nah, itu yang mungkin kita harus cukup bahas teman-teman ya, itu yang harus kita bahas. Nah, pertama kita lihat dulu berdasarkan perspektif time frame daily teman-teman ya, perspektif time frame daily gue melihat ya bahwa Bitcoin ini masih bergerak dalam satu wave ke atas teman-teman ya. Kenapa dalam satu wave ke atas? Karena apa yang gue lihat adalah jika dilihat dari berdasarkan daily candle ya, daily candle atau daily line chart, gue melihat ada pergerakan yang namanya A, B, dan C ya, A, B, dan C. Yang mana kalau kita misalnya mau ukur ya berdasarkan trend base sweep extension, itu kita akan mendapatkan sorry, kita ngambilnya dari line ya, tadi soalnya kita ngambilnya dari line chart, sorry. Nah, ambil dari line chart. Nah, kurang lebih ada di area 65.000 teman-teman ya untuk ABC pergerakan kita. Dan ini kalau menurut gua adalah pergerakan wave pertama bullish ya, wave pertama bullish. Nah, maka kalau wave pertama bullish biasanya dia akan diikuti dengan yang namanya wave 2 koreksi terlebih dahulu sebelum dia masuk ke wave 3 dan wave 4 serta wave 5. Nah, ini kenapa kok bisa ngomong gini? Nah, ini sekali lagi ini namanya Elliott Wave Theory. Gua tidak akan share di sini kenapa gua bilang 1, 2, 3, 4, 5, tapi most likely biasanya wave 3 itu adalah wave yang melakukan breakout gitu ya, melakukan breakout dari titik-titik penting ya, mulai dari double bottom-nya, mulai dari trend line-nya, dan lain sebagainya. Ini berlaku hampir di semua aset, teman-teman ya. Maka, most likely menurut gua ada potensi untuk Bitcoin ini, either dia akan sideways di area sini, atau dia koreksi terlebih dahulu ke bawah, baru dia pump ke atas lumayan. Dan kalaupun dia nanti konsolidasi, bukan berarti konsolidasinya itu konsolidasi cuma kayak gini. Bisa jadi dia ke 65, terus tiba-tiba dia turun lagi, dia naik lagi, dia turun lagi, barulah dia up yang signifikan gitu ya. Nah, itu yang menurut gua pribadi dapat terjadi daripada si Bitcoin. Nah, kalau memang dia akan koreksi ke depannya gitu ya, dia akan koreksi terlebih dahulu ke depannya, area mana yang kira-kira kita harus perhatikan? Nah, pertama-tama kita harus aware gitu ya, kita harus aware jika ini adalah pergerakan satu wave gitu ya. Ini kita belum bisa tahu ya peaknya ada di berapa, tapi katakan wave ini kita sudah peak ya, wave ini kita sudah peak, maka kita bisa menarikkan area Fibonacci dari titik low sampai ke titik high gitu ya, dari low sampai ke titik high. Nah, kita ambil area 0,38 sampai 0,618, which is area tersebut ada di area 57 ribuan atau 56.700 sampai ke 59.400, yaitu di area sini. Ya. Nah, tepat di area sini kalau kita lihat berdasarkan line chart, maka dia akan menjadi area yang kita sebut sebagai area key level ya. Kalau gua kecilin lagi key levelnya, kurang lebih key levelnya ada di area 59.400 sampai 57.300 ya. Which is kalau misalnya nanti kita masuk ke dalam time frame kalau kita belajar yang namanya smart money concept gitu ya, smart money concept, maka kita akan melihat bahwa di area sini itu ada demand besar di daily ya, yaitu di 60.000 sampai 58.000. So, in my point of view ya, support terdekat kita adalah di 58.000 sampai 60.000 ya, berdasarkan perspektif daily time frame
ya. Yang mana di sana gue memprediksikan jika market berhasil bounce di sini untuk mengambil orderan yang ada di sini atau support yang ada di sini, barulah dia bisa breakout lumayan signifikan, ya. Nah, tapi whatever it is, mau dia koreksi dulu, mau dia langsung breakout, mau dia konsolidasi, in my point of view, the market overall is bullish. Ya, market overall is bullish dan hampir tidak ada kemungkinan untuk saat ini kita bisa mengalami penurunan yang lebih dalam. Kenapa kok bisa ngomong gitu? Nah, again, kita akan belajar lagi ke dalam yang namanya higher time frame karena ini kita bahasnya ke daily time frame. Nah, gua mungkin cuma remind aja teman-teman ya, gue cuma remind aja bahwa pergerakan kita di weekly time frame itu sudah mempersiapkan yang namanya breakout, ya, mempersiapkan yang namanya breakout. Kenapa kok gue bisa ngomong gitu? Nah, gue udah sempat bahas gue lupa ya exactly-nya di mana gitu ya, exactly-nya di mana kalau nggak salah di yang 4 minggu yang lalu di sini, 24 Agustus 2024. Tetapi as of my theory, sorry, bukan teori gue ya, tapi teori yang gue tahu teman-teman ya, teori yang gue tahu bahwa jika kita melihat ada sebuah pattern ya, kita melihat sebuah pattern ya, pattern apapun ya, chart pattern apapun, katakan bukan chart pattern apapun sih, yang biasanya sifatnya adalah flag atau wedge ya, yang chart pattern misalnya seperti flag, seperti bullish flag gitu ya, bearish flag gitu, ataupun triangle gitu ya, triangle bisa symmetrical gitu ya, bisa symmetrical, bisa pennant gitu ya. Lalu kita bisa lihat juga wedge, itu ada falling wedge gitu ya, ada rising, ada juga yang namanya descending atau ascending gitu ya. Nah, sorry, descending atau ascending. Ya, jadi chart pattern yang seperti ini, teman-teman, chart pattern yang seperti ini yang dia biasanya membentuk sebuah trend line, itu biasanya diikuti dengan yang namanya wave A, B, C, D, E. Ya, wave A, B, C, D, E. Jadi ada 5 pergerakan dalam wave tersebut. Nah, kemarin kita sudah sempat ngomong, teman-teman ya, bahwa market ini sebenarnya sudah siap untuk breakout kapanpun dia mau. Karena pertama, dia sudah bergerak seperti ini. A, B, C, D, dan terakhir adalah I yang waktu itu sempat menyentuh angka di 50 ribuan. Ya, 50 ribuan. That's why my perspektif adalah kapanpun dia mau breakout, ya, untuk si Bitcoin sendiri, dia bisa saja langsung breakout, teman-teman. Karena secara teori, ini sudah memasuki area yang memasuki bahasanya tuh sudah make sense lah secara teori, gitu ya. Secara teori. Seperti itu yang gue bisa lihat daripada chart pattern ini. Karena kalau misalnya ternyata dia breakdown jauh lebih ke bawah, nah most likely chart pattern ini gagal terbentuk. Nah, kalau secara fundamental, I don't see anything yang sifatnya adalah bad, teman-teman ya. Memang teman-teman tuh pernah yang ngomong 50 BPS, ada yang ngomong ya, Fed rate cut itu akan membuat ya dampak bahwa akan ada yang namanya resesi gitu ya. Tetapi apapun menurut gua pribadi gitu ya, selain daripada resesi, 50 BPS Fed rate cut itu udah pasti membuat orang-orang tarik cash, teman-teman. Tarik cash mereka dari US Bank ya, US Bank, bank daripada US. Nah, kalau mereka udah tarik cash, maka nanti mereka akan membagikannya ke beberapa tempat yang lebih beresiko. Apa aja? Bisa ke emas gitu ya, bisa ke kripto, bisa ke saham. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa menurut gua ada potensi bahwa orang yang tarik cash itu bisa masuk ke dalam Bitcoin. Bisa masuk ke dalam Bitcoin. Kenapa? Yang pertama, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam perbahasan yang soal ini ya. Ini mungkin cuma sedikit aja, teman-teman, ya, karena gue juga nggak terlalu pinter dalam hal fundamental gitu ya. Walaupun gue tahu sedikit-sedikit, tapi gue tidak terlalu pintar. Nah, pertama kalau kita lihat, gold itu sudah berada dalam ATH. Ya, secara psikologis market ya, psikologis market, ATH berarti jangan dibeli gitu ya, dibiarin dulu gitu. Gue yakin orang-orang pasti akan berpikir, aduh, berarti ini mah udah kemahalan, ya udah, gak usah gue beli dulu. Nah, kita pergi lagi ke US punya market ya, DJI ya, Dow Jones Index. Dow Jones Index posisinya juga ATH, teman-teman, posisinya juga ATH ya, maka secara psikologis they won't buy it. Mereka belum membeli itu kecuali terjadi koreksi daripada emas serta daripada saham US. Nah, sedangkan market kripto kalau kita lihat berdasarkan BTC aja gitu ya. Nah, there is doesn't break BTC itu belum mencapai all time high. Ya, padahal kalau kita lihat secara korelasi biasanya
waktu emas lagi naik, saham US lagi naik gitu ya, biasanya Bitcoin juga bisa ikut naik karena duit terbesar itu rata-rata datangnya dari US market gitu ya, datangnya dari US market. Seperti itu yang gue lihat daripada si Bitcoin. That's why menurut gua gitu ya, justru Fed rate cut ini itu berdampak baik untuk market gitu ya. Tetapi memang volatilitas pasti akan ada. Nggak mungkin sih, hampir nggak mungkin tiba-tiba dalam satu waktu kenaikannya langsung signifikan. Nggak lah. Biasanya dia akan ada goncangan-goncangan seperti gonjang-ganjingnya gitu ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya teman-teman ya, dan kalau kita lihat berdasarkan perspektif time frame monthly, ya perspektif time frame monthly. Nah, terakhir ya di bulan September ini kita tidak berhasil break atau membuat low yang baru ya. Yang mana sebelumnya kita sejak bulan Mei kita melihat bahwa market itu selalu break the low ya, selalu break the low ya. Nah, di bulan September ini kita belum yang kata orang bulan September ini harusnya September. Tetapi di dalam bulan September ini justru kalau kita lihat monthly time frame-nya ini malah berpotensi untuk melakukan yang namanya bullish push out yang mungkin masuk di bulan Oktober. That's why banyak banget orang-orang yang merasa oke, bulan Oktober itu the the beginning of the bull run gitu ya, the beginning of the bull run. Apalagi kalau bulan September ini bisa breakout area 66.000. Itu yang kita tentunya harapkan untuk market overall. Ya, nah itu saja yang gue bisa lihat daripada si Bitcoin gitu ya. Jadi in my point of view, area saat ini kita berada di area resisten gitu ya. Secara daily menurut gue pribadi, area demand yang terbesar itu ada di 58 sampai 60 ribu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau menjadikan ini sebagai patokan ya teman-teman bisa melihat gitu ya. Teman-teman bisa melihat jika dia breakout di atas 66.000, nah kita update lagi. Mungkin kemungkinan kita harus ikutan buy on breakout gitu ya. Tapi kalau dia sampai jatuh ke 58 sampai 60, nah di sana kita bisa memperhatikan bahwa oke, gua akan mempersiapkan pembelian lagi. Entah itu pembelian Bitcoin, entah itu pembelian altcoin gitu ya. Nah, di area sini waktunya kita ngapain? Waktunya kita wait and see gitu ya. Waktunya kita wait and see. Seperti itu teman-teman yang gue lihat daripada si Bitcoin ya. So, overall is a bullish. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman ya. Tanpa berlama-lama kita akan lanjut langsung ke Ethereum teman-teman ya. Nah, untuk Ethereum sendiri teman-teman ya. Memang sebentar ya. Gue ambil charger ya. Untuk Ethereum sendiri ya teman-teman ya. Memang kalau kita lihat Ethereum ini berdasarkan perspektif time frame, katakan gue hapus ini dulu ya, gue hapus ini dulu. Nah, berdasarkan perspektif time frame daily ya, berdasarkan time frame daily, kita melihat bahwa Ethereum ini masih weak teman-teman ya, masih weak. Which is kalau kita lihat juga di line chart bahkan masih ada potensi bahwa si marketnya akan melakukan penurunan kembali ya, karena ini masih dalam fase lower low sorry lower low lower high atau kalau kita katakan sebagai market structure yang bearish gitu ya. Nah, Ethereum sendiri itu aman ya, aman ketika dia melewati area 2.800 secara long term ya, secara long term atau secara at least kita bahas sampai beberapa bulan ke depan lah. Nah, tetapi dalam perspektif time frame yang lebih kecil, ya, perspektif time frame lebih kecil, kita sudah berhasil breakout 2.500 atau 2.490 sebagai area yang cukup penting. Ya, kenapa area yang cukup penting? Gua akan jelaskan, ya, gua akan jelaskan. Nah, first of all, kalau teman-teman yang mungkin mau baca lagi, teman-teman bisa cari aja ETH update ya, outlook 1 minggu ke depan. Gua ada tulis di sini, teman-teman, di poin nomor 1 adalah yang kita harus konfirmasi untuk melihat Ethereum itu bisa bullish atau tidak dalam waktu beberapa minggu ke depan, yaitu adalah jika area 2490 itu bisa dilewati. Dan kalau bisa diambil langsung pada weekend ini, which is waktu itu gue tulisnya di tanggal 14 September ya. Nah, di 14 September tanggal 15 belum kecapai juga gitu ya, belum kecapai. Nah, tapi saat ini kita udah melihat bahwa marketnya berhasil breakout 2.500. Nah, 2.500 tuh angka apa sih gitu loh, angka apa gitu. Jadi kalau kita lihat itu adalah angka yang kita lihat terakhir di 4-hour chart ya, di 4-hour chart. Kenapa? Nah, seperti yang gue sudah ngomong bahwa kalau kita lihat berdasarkan line chart ya teman-teman ya, berdasarkan line chart maka kita melihat 290 ini jika dia lewati maka dia punya structure gitu ya, berubah menjadi yang namanya structure bullish kembali ya. Dia udah berhasil membuat yang namanya higher high ya,
higher high, at least seperti itu teman-teman. Nah, saat ini kalau gue lihat ya, kalau gue lihat Ethereum sendiri juga udah mencapai area resisten terdekatnya. Di mana area resisten terdekat sini ada pengambilan buy side liquidity gitu ya, buy side liquidity yang ada di sini. Mungkin orang-orang merasa, oh oke, ini udah mulai mau breakout, udah mulai mau breakout. Padahal kalau kita lihat area ini tuh bisa kita sebut sebagai area breaker block gitu ya, breaker block, atau kalau breaker block, atau kalau bahasa gua sih yang lebih gampangnya ya, bahasa gua yang lebih gampang, demand jadi supply gitu aja. Harusnya sebelumnya itu dia adalah sifatnya adalah drop base rally gitu ya. Drop base rally kan harusnya kalau dia drop, dia base, dia rally, harusnya kan area ini menjadi demand. Nah, tetapi area ini sempat di breakdown. Nah, maka area ini dia menjadi area supply. Nah, biasanya dia akan menahan harga lumayan signifikan. Yang mana kalau kita tarik juga berdasarkan Fibonacci terakhir, gitu ya, berdasarkan Fibonacci terakhir, nah kita melihat bahwa area ini adalah area discount ya, area discount area gitu ya, discount area bearish gitu ya, discount area bearish. Dimana kalau jika dia tertahan di area sini, biasanya most likely dia akan masuk kembali ke area bawah. Nah, masuknya ke area yang mana kok gitu. Masuknya kalau misalnya dia koreksi gitu ya, ternyata dia nih nggak berhasil ngelewatin 2.800 langsung nih. Ternyata dia koreksi dulu. Kemana kira-kira akan turun? Nah, gue udah tulis di sini bahwa ada 2370 sampai 2.400 itu bisa menjadi demand yang cukup kuat. Nah, gue akan jelaskan kenapa 2370 sampai 2.400 ini bisa menjadi demand yang kuat ya. Nah, pertama kita udah tahu ya bahwa dia ada posisinya ada di area resisten yang merupakan discount area bearish dan breaker block yang demand jadi supply gitu ya. Nah, itu yang membuat gua melihat bahwa Ethereum akan koreksi terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman lihat dari sebelum pergerakan bullishnya naik ke atas ya, bullish yang naik ke atas di sini, apa yang terjadi di Ethereum sebelumnya? Nah, yang terjadi di Ethereum adalah dia sempat membuat yang namanya range of sideways, yaitu di 2.400 sampai di 2.150 ya. Nah, gue udah pernah share ke teman-teman, gue lupa exactly-nya di video yang mana, tapi area yang gue sebut sebagai sideways ini dengan gampang gue hanya mengambil karena adanya inside bar yang ada di sini, yang ada di tanggal 6 September hari Jumat plus di hari Sabtu tanggal 7 September. Nah, inside bar di sana jika dia berhasil breakout dengan signifikan, nah biasanya dia akan melakukan breakout. Di sini sempat terjadi yang namanya false break ya. Di sini tempat terjadi namanya false break. Nah, dia turun gitu ya, dia turun dan ternyata baru kali ini dia melakukan breakout yang lumayan signifikan. Nah, biasanya area ini, area base yang sangat besar ini yaitu di 2.400 sampai 2.150 itu akan menjadi the next area support ya, the next area support. Atau kalau kita ngomong gampangnya adalah ada yang namanya drop, lalu dia sideways dan dia rally. Maka most likely kalau dia retest ke bawah, dia akan melanjutkan kenaikannya lagi ke atas karena area itu menjadi area yang dikatakan sebagai area akumulasi. Ya, area akumulasi. Nah, kebetulan kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu di 23 di dalam time frame 4 hour chart. Nah, biasanya kalau market baru melakukan yang namanya market structure shift gitu ya, market structure shift ataupun kita ngomong sebagai change of character yang ada di sini gitu ya. Maka most likely dia akan koreksi terlebih dahulu untuk mencari area barunya. Nah, kalau memang ternyata 2.630 ini merupakan area high-nya gitu ya, area high-nya, maka kita bisa melihat bahwa area 0,5 gitu ya, area 0,5 itu berada bertepatan di area key level yang ada di 4 hour chart ya, yang mana di sini merupakan area support ya, merupakan area support. Nah, kalau gua hapus lagi. Nah, teman-teman bisa melihat, gua coba hapus juga Fibonacci-nya ya supaya lebih gampang dilihat gitu. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa area ini gitu ya, area ini itu adalah area yang sebelumnya sempat beberapa kali harga tertahan ya. Satu kali harga ketahan, dua kali harga ketahan, tiga kali harga ketahan, naik, turun, ketahan, naik, baru dia naik lagi ke atas. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kebetulan banget di candlestick yang ini ya, di candlestick di 2370 sampai 2400 gitu ya, 2370 sampai 2400, kita melihat bahwa di 1 hour chart-nya itu ada yang namanya unfilled order ya, unfilled order, atau gue katakan bisa dibilang sebagai OB yang fresh ya, unfilled order, UFO. Kalau bahasanya adalah UFO. Ya, nah itu yang menurut gua dapat terjadi daripada ETH. Memang lumayan dalam ya teman-teman ya, kalau kita lihat 2.400 kalau dari harga sekarang gitu ya, dari harga sekarang which is itu adalah
sekitar hampir 8% ya teman-teman ya, hampir 8%. Tapi apakah mungkin atau tidak? Yang pasti gitu ya, yang pasti teman-teman tinggal anticipate gitu ya, anticipate. Jika sampai dia melakukan penurunan, kita bisa melihat bahwa support terkuatnya itu adalah di 2400. Jika 2400 ini ternyata dijebol lebih dalam lagi gitu ya, katakan udah di 2300, nah maka kita nanti ke depannya harus update lagi kira-kiranya seperti apa. Ya, itu yang menurut gua pribadi dapat terjadi daripada si Ethereum. Nah, in my point of view tetap ya, in my point of view tetap ujung-ujungnya nanti, ujung-ujungnya I don't know akan ada di bulan September atau di bulan Oktober, tapi ujung-ujungnya market Ethereum itu akan balik ke 3000 sampai 3100 ya. Ini target yang kita udah sempat sampaikan di beberapa beberapa video sebelumnya lah, beberapa video sebelumnya atau beberapa live sebelumnya. Oke, so itu aja yang gue bisa sampaikan daripada si Ethereum dan BTC gitu ya. Octobull ya, kalau Octo gue lumayan setuju bahwa Octo akan Octobull. Nah, sekarang kita akan bahas yang jauh lebih menarik teman-teman ya. Jadi tadi BTC, Ethereum sudah. Nah, sekarang kita akan bahas apakah ada pertanda daripada alt season. Nah, maka kalau kita ngomongi alt season, kita nggak boleh ninggalin yang namanya Bitcoin dominance ya, Bitcoin dominance. Oke, Bitcoin dominance ya mengalami penurunan lagi, tetapi belum ada pertanda kuat gitu ya, belum ada pertanda kuat bahwa dia akan melakukan penurunan yang lumayan dalam. Tapi kalau secara weekly gitu ya, secara weekly, again sekali lagi, memang kemarin kita lihat ada yang namanya shooting star, tahu-tahu di breakout ke atas. Nah, sekarang kita lihat lagi, beda lagi bentuknya. Sorry, bukan beda lagi bentuknya, tapi ada lagi konfirmasi bearish lagi di area sini ya. Yang mana Bitcoin dominance ini sebenarnya dia sudah agak capek lah, bahasa gue tuh dia udah lumayan capek untuk dia bisa naik ke atas, dan ini udah di area resisten yang gue sempat sampai katakan berkali-kali ya. Tetapi tidak seru kalau kita ngomongin Bitcoin dominance, maka kita ngomongin sekarang ke total 3 ya, total 3. Nah, total 3 ya, total 3, total 3. Nah, kita melihat teman-teman ya, total 3 di sini sudah mempersiapkan yang namanya double bottomnya kembali ya, double bottomnya kembali, dan ini posisi weekly-nya ya, teman-teman ya. Posisi weekly-nya teman-teman bisa melihat bahwa weekly bias bullish ya. Weekly bias-nya adalah bullish. Dan kemungkinan dia mungkin akan close, menurut gua akan di sekitar angka 600 gitu ya, angka 600 ataupun mungkin 588 gitu ya. Yang lebih tinggi daripada area weekly weekly high yang sebelumnya gitu ya. Nah, menurut gua pribadi memang dia belum terlalu kuat bahwa akan ada namanya pertanda season kecuali dia bisa melewati area 660. Tetapi apa yang kita bisa lihat adalah beberapa altcoins terutama layer one itu sudah mulai pumping ya. Gue tidak tahu caranya seperti apa untuk mencari gitu ya, untuk mencari layer one aja gitu. Tetapi kalau kita lihat ya teman-teman ya, kalau kita lihat berdasarkan coin market cap ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita ke coin market cap, lalu kita tahu ya teman-teman ya bahwa kalau yang namanya persiapan untuk alt season biasanya yang akan naik duluan itu adalah layer one teman-teman ya, layer one. Nah, kita akan sekarang masuk ke dalam crypto naratif layer one teman-teman ya. Untuk kita melihat layer one yang kita kenal gitu ya, seperti Solana, seperti BNB, seperti Phantom gitu ya, seperti Sui. Seperti apa kenaikannya? Nah, kita lihat berdasarkan 30 hari terakhir, teman-teman ya. 30 hari terakhir. Nah, kita lihat teman-teman ya, Sui ya, ini kita cuma lihat yang berdasarkan yang crypto ranknya paling tinggi ya, teman-teman ya. Crypto ranknya paling tinggi. Sui kenaikan 65%. Phantom kenaikan 42% ya. Kita lihat lagi ke bagian bawah lagi. Nah, Say 24% ya. Jadi udah rata-rata udah lumayan. Aptos kemarin bahkan yang kita baru call juga ya, dalam 30 hari terakhir ada kenaikan sekitar 17%. Kalau dalam 7 hari terakhir atau 1 minggu ada kenaikan sampai 29% ya. Nah, ya, itulah ya yang kita bisa lihat ya. Near Protocol baru 9% ya dalam minggu ini gitu ya, Near Protocol. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Apakah ada pertanda alt season? Untuk saat ini belum terlalu kuat teman-teman ya. Belum terlalu kuat, tapi berdasarkan pergerakan beberapa altcoin dalam minggu ini gitu ya, dalam minggu ini gue tidak sedikit melihat altcoin yang performing cukup bagus teman-teman ya, performing cukup bagus. You can mention it ya teman-teman ya, kalian bisa mention itu ya, mungkin naratif-naratif baru seperti Sui kemarin ya, seperti Sui, seperti Solana, bahkan seperti Tia yang katanya jelek gitu ya, yang katanya udah mau mati lah, bahasanya udah mau mati, naiknya 40% teman-teman ya, Celestia kayak gitu. Bahkan Manta teman-teman ya, bahkan Manta juga mengalami kenaikan yang lumayan signifikan teman-teman ya, 18%-an. Nah, itulah yang mungkin kita bisa anticipate ya. Kita bisa melakukan antisipasi jika memang
bullishnya ini masih kuat, maka tidak tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin untuk kita bisa melihat yang namanya alt season ya. Nah, that's why menurut gua pribadi adalah yang kita bisa lakukan adalah antisipasi aja teman-teman ya, antisipasi aja karena market bullish menurut gua pribadi udah dimulai, so you guys have to prepare gitu ya, jika kalian mau melakukan cicil beli gitu ya, ya teman-teman bisa melakukan cicil belinya itu lumayan cepat dari sekarang gitu ya, itu aja yang gua bisa sampaikan untuk daripada all season. Nah, eh kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita akan bahas ke bagian watchlist. Nah, sebentar teman-teman, gue minum dulu ya. Kita akan bahas sebagai watchlist. Nah, sebelum kita bahas ke bagian watchlist selanjutnya, teman-teman mungkin boleh ada yang mau tanya nggak berdasarkan Bitcoin, Ethereum ataupun berdasarkan eh yang tadi gue bahas gitu ya. Berdasarkan gue bahas. Silakan kalau ada teman-teman yang mau tanya. Ada nggak yang kalian mau tanya, yang mungkin kalian bingung gitu ya? Eh apa mau ngapain gitu, kira-kira ada yang bingung nggak dari entah dari news entah dari apa gitu, the next naratif. Oke. Ini mungkin di watchlist nanti kita share ya, coba USDT dominance. Oke, kita lihat USDT dominance boleh. Nah, target pertamanya udah tercapai ya. Kemarin kita sempat ngomong bahwa akan ada penurunan sampai ke 5,62. Ini tulisannya sih target after CPI ya. Target after CPI. Nah, ini sekarang udah tercapai gitu ya, udah tercapai. Nah, kalau kita lihat di secara weekly juga ada rejection yang lumayan dalam gitu ya, rejection lumayan dalam. Dan ini juga masih dalam trendline bearish ya, masih dalam trendline bearish. Memang dia belum breakout sih, memang dia belum breakout. Makanya kalau kita memang mau ngomong yang namanya all season, kita harus menunggu yang namanya breakout yang signifikan. Nah, USDT dominance gitu ya. USDT dominance itu angka yang paling krusial, itu dia harus yang namanya melakukan breakout 5% ya. Jadi kalau dia bergerak di bawah 5% untuk USDT dominance ya, yang mungkin bisa tercapai minggu depan ataupun mungkin dalam awal bulan Oktober ya, itu baru kita bisa katakan sebagai the real bull run akan dimulai. Dan jika ini terjadi, biasanya Bitcoin-nya pasti akan sudah melakukan yang namanya breakout trend line. Ethereum-nya kemungkinan sudah reclaim 3.000 sampai 3.100 yang tadi kita sempat sampaikan. Ya, nah itu aja kalau untuk USDT dominance. BTC weekly DBW, oh still on track. Itu tadi barusan kita bahas. Ya. Ini mungkin Bro Elvin ini telat datang nih. Nanti coba lihat di YouTube di bagian awal ya untuk kita pembahasan Bitcoin. Lumayan ramai tadi padahal lumayan sepi ya. Ya, jadi untuk DBW itu masih on track dan kita udah dipersiapkan akan mulai breakout. Oke, untuk mempersingkat waktu teman-teman ya supaya video ini tidak kepanjangan, jadi kita akan sekarang masuk ke dalam pembahasan new watchlist teman-teman ya. Nah, new watchlist ini cukup menarik teman-teman kali ini ya. Jadi new watchlist ini itu bisa keduanya bisa teman-teman ya. Ada yang cuma bisa spot market doang, ada yang bisanya di futures market. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai teman-teman. Sekarang kita akan mulai. Pertama-tama sebelum kita mulai, kita reminder dulu ya. Kita reminder dulu bahwa kemarin kalau kita lihat dari sekian banyak yang kita udah bahas, itu ada dua yang secara signifikan itu berhasil mengalami kenaikan yang lumayan besar, teman-teman ya. Yang pertama adalah Sui ekosistem ya. Teman-teman nggak bisa nolak gitu ya bahwa Sui ekosistem itu mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan ya, mengalami kenaikan yang sangat signifikan, bahkan dia udah sampai ke area yang kita sempat tandain yaitu 1,55 ya, exactly di 1,55 Sui mengalami rejection sedikit ya, masih rejection sedikit ya. Itu yang pertama teman-teman, ini yang berhasil yaitu si Sui ya. Yang kedua, kita melihat ada yang namanya DEX season yang kita sempat bahas juga di tanggal 24 Agustus 2024. Dan kalau kita lihat tidak semua DEX ya, tidak semua DEX, tapi banyak sekali DEX yang udah mulai performing cukup well. Pertama datang dari Sui punya DEX, tentu adalah Cetus ya namanya ya, adalah si Cetus. Nah, Cetus itu mengalami kenaikan yang lumayan 120%. Kemarin kita udah sempat ngomong juga ada yang namanya drift, teman-teman ya. Ada yang namanya drift, itu ada di Solana punya apa? Solana punya
lupa lah namanya apa ya. Solana juga punya apa gitu, itu kenaikannya juga udah lumayan ya, 100%. Perpetual DEX, sorry, Perpetual DEX ya, Perpetual DEX. Nah, kenaikan 100%. Apalagi, nah kalau yang kemarin itu sempat kita nggak kelihatan gitu ya, nggak ke-track, itu sempat sun kenaikan sampai 300%. Ya, apalagi nih, kalau misalnya kita ngomongin DEX ya, eh Uniswap memang belum teman-teman ya, Uniswap memang belum. Apalagi ya, tunggu, gue mikir dulu. Kemarin banyak soalnya. Hmm, ada beberapa DEX. Gue lupa ada. Oh, Joe juga lumayan teman-teman. Gue baru ingat juga. Joe, ini datangnya dari Avalanche ya. Tapi ini baru naiknya sedikit. Ya, baru naiknya sedikit. Ini nanti kita akan bahas juga BTW. Nanti kita akan bahas juga. Tapi ini sebenarnya baru kenaikannya tuh baru sedikit ya. Baru sekitar 30%. Ya, tetapi kita bisa lihat lah teman-teman ya. At least ya, at least kita lihat DEX coin plus Sui ekosistem itu mengalami kenaikan yang lumayan konsisten dan lumayan besar. Ya, lumayan konsisten plus lumayan besar. Nah, maka apa kira-kira the next crypto gitu ya atau the next naratif yang bisa naik lumayan signifikan. Nah, gua akan ini namanya cocokmologi teman-teman ya. Ini mungkin namanya cocokmologi. Ini tadi gue sempat ngomong teman-teman ya. Nggak, kalau masalah bukan naratifnya bukan naratif baru, tapi menurut gua pribadi, layer one apa yang selanjutnya akan naik? Layer one apa yang selanjutnya akan naik? Karena tentu kalau kita lihat, itu belum semua layer one yang pumpnya lumayan. Ton, itu pumpnya masih biasa aja. Ton, pumpnya masih biasa aja. Padahal orang-orang bullish loh pada ton, ya, ton, gitu kan. Nah, ini yang nanti kita akan bahas, yaitu adalah si Aptos ekosistem. Ya, adalah si Aptos ekosistem. Nah, kemarin kita sempat share, teman-teman ya. Jadi ini reminder dulu. Kita sempat share di hari Sabtu pagi jam 10 ya, hari Sabtu pagi jam 10. Bahkan gue udah sadari ini bahkan sebelum hari Sabtu ya. Sebelum hari Sabtu gue udah anticipate bahwa Aptos ini akan mengalami yang namanya bullish gitu. Ya. Nah, kita lihat ketika di hari Sabtu 7,27 kita call, tiba-tiba di weekend ini Aptos itu mengalami kenaikan sampai di $8, teman-teman. Ya, 8,38. Dan volumenya kalau kita lihat, ingat volume itu matters teman-teman ya. Volume itu nggak bisa bohong. Volumenya kenaikan yang signifikan dan itu berhasil yang namanya breakout area yang lumayan signifikan. Itu di hari Sabtu teman-teman. Ya, yang mana hari Sabtu biasanya bank itu tidak masuk. Ya, bankir-bankir besar itu tidak masuk. Artinya di sini ada kemungkinan si Aptos itu akan mengalami kenaikan. Tetapi sebelum gua masuk ke dalam pembahasan teknikal untuk si Aptos, ya, masuk ke dalam pembahasan teknikal Aptos, gue melihat ada satu cocokmologi yang lumayan signifikan. Ya, nah pertama-tama gue akan masuk ke dalam deck screener. Gue nggak ada, di sini nggak ada Wales. Tapi mungkin Walesnya takut ya. Walesnya takut sama TTB gara-gara si TTB ini kok bisa tahu gitu apa aja yang mau naik gitu ya. Mungkin itu yang ditakuti sama si Wales. Makanya dia dia gas kenceng-kencengan supaya kita ketinggalan, seolah-olah ketinggalan. Mungkin gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Kemarin ketika Sui lagi pump ya, kemarin gue udah sempat ngomong ya, cara kita untuk melihat DEX mana yang berpotensi gitu ya. DEX mana yang berpotensi dan kita harus lihatnya berdasarkan layer one-nya. Nah, ketika Sui lagi pump, Sui itu cuma punya dua ya, cuma punya dua, tiga lah sebenarnya. Satu lagi si Blue Move ini ya, satu lagi Blue Move, tapi Blue Move ini tidak terlalu besar. Nah, Sui itu punya dua yang paling besar untuk DEX, yaitu adalah si Cetus yang pertama, ini yang paling besar, yang kedua adalah si Turbos ya. Nah, teman-teman kalau masuk ke dalam Cetus punya DEX ya, Cetus punya DEX. Nah, kita masuk ke dalam Cetus punya DEX ya. Cetus DEX, Cetus.zone. Belum move. Ya, project scam gak usah dianggap. Nah, teman-teman lihat. Di Cetus, lihat di home-nya ini. Build on Sui. Satu lagi, build on Aptos. Ya. Nah, jadi ini mungkin ini sedikit cocokmologi teman-teman ya, sedikit cocokmologi aja. Gue nggak tahu apakah akan bisa terjadi atau tidak gitu ya. Gue tidak tahu bisa terjadi atau tidak. Tapi kalau kita lihat ya, berdasarkan di DeFi lama, Cetus, ya. Nah, Aptos ini memang masih sangat kecil ya. Porsinya cuma sekitar 91.000 US dollar. 91.000 US dollar. Tetapi kalau Cetus ini mau dengan asumsi ya, dengan asumsi teman-teman ya, dengan asumsi Cetus ini akan terus mengalami kenaikan, dengan asumsi Cetus ini akan terus mengalami kenaikan beriringan dengan Sui yang lagi naik gitu ya. Nah, maka dia harus dibantu juga dari flow yang ada di Aptos.
ya, flow yang ada di Aptos. Karena Aptos ini kebetulan banget merupakan layer one yang belum banyak project ya, belum banyak project yang build di Aptos. Nah, Aptos sendiri itu sebenarnya udah punya deck sendiri, yaitu si Selana sama Thala. Cuman dua ini yang paling paling besar, Celana sama Thala. Ya, Aptos. Nah, kebetulan di Celana sama Thala itu cuma sedikit koin-koin yang udah listing, yaitu si Move GPT. Ini udah lumayan lama ya. Gue udah ngecek-ngecek sedikit-sedikit lah. Ada, kalau nggak salah ada ZAAP. ZAAP ini juga kalau nggak salah meme coinnya dia. Tapi meme coinnya juga udah sampah banget. Nah, ini yang menurut gua dapat terjadi, yaitu si Cetus, bandarnya si Sui gitu ya, big money-nya dari Sui, itu bisa jadi akan mempam Aptos ketika melihat Cetus ini ikutan naik gitu. Jadi gimana ya, bahasanya tuh gimana ya? Bahasanya adalah ketika Sui udah naik gitu ya, Sui udah naik. Nah, Cetus perlahan diangkat naik juga. Nah, ketika kekurangan flow untuk si Cetus, nah maka kemungkinan ada kerjasama antara Cetus sama Aptos yang membuat flow-nya itu masuk ke dalam lagi. Flow-nya masuk lagi ke dalam si Cetus. Dan ini cuma asumsi gua ya, karena Cetus ini merupakan DEX yang ada di Sui, which is itu yang sangat menarik ya, which itu yang sangat menarik menurut gua adalah ada possible DEX season itu bisa terjadi juga di Cetus ya selanjutnya. Karena Cetus sendiri itu belum pernah sampai ke ATH-nya. Ya, belum pernah sampai ATH. Ini ATH-nya kalau nggak salah di 0, berapa nih? 0,2 ya? 0,3 ya? 0,3. 0,3 untuk si ATH-nya. Kurang lebih seperti itulah yang gue lihat ya. Kurang lebih seperti itu. Bisa jadi ada sedikit eh, kerjasama antara Bandar Aptos sama Bandar Sui ini. Karena si Aptosnya ini harganya masih di bawah, sedangkan si Sui, nah kita bisa melihat bahwa dia udah naik duluan lebih jauh gitu ya. Nah, tapi whatever is that cocokologinya gitu ya, cocokologinya. Nah, kita sekarang bahas data yang kelihatan aja daripada technical plus fundamentalnya sedikit ya. Nah, kita lihat daripada Aptos teman-teman ya. Ini gue langsung ambil dari Perpetual Binance Chart ya, Perpetual Binance Chart. Ini bisa kita aplikasikan ke spot ya. Spotnya karena bentuk spotnya juga sama ya teman-teman ya. Bentuk spotnya kalau nggak salah juga dia belum pernah mengalami kenaikan yang lumayan ya. Mana Aptos USDT ya? Aptos. Aptos. Nah ya, belum pernah kenaikan yang lumayan signifikan teman-teman ya. Nah, kita lihat Aptos ini dia lumayan besar dalam hal stablecoin teman-teman ya, dalam hal stablecoin. Nah, kita lihat ya Aptos. Nah, apa yang terjadi teman-teman di area support ya? Ini adalah area support terbesarnya daripada si Aptos ya. Ini adalah area support terbesar. Kita bisa melihat dengan seksama dengan gampang bahwa ini adalah area support ya, area support dan ada sedikit bounce yang lumayan signifikan ya. Nah, apa yang terjadi di bounce di sini teman-teman? Ketika di bounce di bawah sini ya, ini terjadi yang namanya TTB pattern ya, atau ya bahasanya sebenarnya bukan TTB pattern, bahasanya adalah three rising methods ya. Three rising method itu sering sekali menjadi the first pump ya, the first pertanda bahwa dia akan pump yang lumayan signifikan. Karena kenapa? Di sini bahkan kita sorry, ini beda ya, sorry. Ini beda, ini aja bukan three rising method ini. Beda, sorry. Kalau di Aptos sih belum pernah terjadi ya. Di Aptos belum pernah terjadi. Tapi kalau di kripto-kripto lain itu sering terjadi ya. Itu mungkin kalau teman-teman mau tanya si Miss Brucey yang ini ya, si Miss Brucey, mereka tahu tuh. Si Miss Brucey ini tahu tuh. Kalau TTB pattern udah muncul di beberapa koin, biasanya dia bisa ngepump gitu ya. Nah, kita lihat ya. Ini area support, dia mengalami kenaikan. Dan kalau berdasarkan area weekly, secara gampang kita bisa melihat resisten itu berada di angka 13 ke atas sampai 20 ke atas. Jadi secara upside ini masih jauh 113%. Untuk downside, kalaupun dia turun ke support, dia hanya turun sampai ke 40%. Ya, jadi ini secara analisis gampangnya supply and demand, upside dan downside-nya gitu ya, risk and reward-nya jauh lebih besar daripada risk-nya. Dan kalau gue lihat paling minimal seperti yang gue udah pernah ngomong bahwa dia selalu ada yang namanya area tengah teman-teman ya. Untuk dalam sebuah pergerakan sideways dia ada area tengah. Nah, Aptos sendiri ini belum mencapai area tengahnya. Nah, maka apa yang gue lihat daripada si Aptos jika market bisa bullish jika market masih mempertahankan bullish, Aptos ini bisa mengalami kenaikan paling tidak ke $10, untuk yang agak long termnya bisa sampai ke 15-an dolar. Seperti itu aja teman-teman untuk si Aptos ya. Ini nggak susah teman-teman sebenarnya ya. Ini nggak ada spesifik pergerakan apa. Kalau kita lihat secara time frame
daily. Nah, kita cuma bisa melihat bahwa di time frame daily bahwa dia ada yang namanya pergerakan head and shoulder, ya, head and shoulder. Seperti itu aja yang gue lihat. Ya daripada si Aptos. Dan ini breakout teman-teman. Dan ini breakout. That's why gue bilang at least kita bisa melihat Aptos itu bisa mencapai area $10. Nah, maka kalau kita udah ngomong Aptos itu merupakan sesuatu yang cukup menarik, maka kita bisa lihat kemarin teman-teman bahwa di kategoris ya, bahwa di kategoris ada Aptos ekosistem. Gue carinya kemarin gimana ya biar gampang waktu itu ya. Aptos ekosistem. Nah, Aptos ekosistem ya, Aptos ekosistem. Nah, Aptos ekosistem dalam 7 hari terakhir mengalami kenaikan 24% dan dari 18 koin yang ada di Aptos ekosistem, 16 koinnya plus, teman-teman. Ya, 16 koinnya plus dengan market cap yang lumayan ya, teman-teman ya. Market capnya Aptos ini ada di 4 billion ya, hampir 4 billion, ranking 25. Nah, kita bisa melihat teman-teman bahwa di sini bisa melihat ada beberapa ekosistem yang mengalami kenaikan. Tentunya Cetus. Nah, kalau Cetus ini kita ngomongnya bisa datang dari Sui. Nah, yang lainnya datang dari Thala, Wing Finance, ya, ada Wing Finance, ada Celana Finance. Kalau Move ini bukan, ya Move ini katanya proyek sampah dan lain sebagainya. Kita bisa melihat ya bahwa 7 hari terakhir mengalami ada beberapa kenaikan di Aptos punya ekosistem ya. Ini apa nih? Tortuga Staked Aptos. Ini Staked Aptos ya. Aptos launch token. Nah, sampai kenaikan seperti ini. Nah, itu yang kurang lebih gue bisa lihat ya teman-teman ya. Pertama, so in my point of view, the watchlist is gitu ya. The watchlist is untuk spot dan future trade itu datang bisa dari si TOS ya. Pertama adalah siap TOS dengan target kenaikan, ingat target kenaikan adalah di 10 dan bahkan sampai di 15. Paling dekat adalah di 10, teman-teman ya. Nanti kita tinggal update lagi pergerakannya seperti apa ya. Nah, seperti yang gue ngomong, karena kita udah tahu ya, ada yang namanya deck season gitu ya, ada yang namanya deck season ya, ada yang namanya deck season, lalu ada yang namanya eh, layer one yang pump. Jadi biasanya kalau Dex dia mau ikutan pump, layer one-nya harus pump dulu. Jadi contoh, Solana mau nge-pump gitu ya. Contoh kalau Solana mau nge-pump. Berarti ada kemungkinan tuh si Radium, Jupiter, Orca, apalagi ya, dan DEX yang lainnya itu bisa ikutan pump. Karena kalau Solana tidak pump, maka yang terjadi adalah ya, teman-teman bisa lihat, Ray USDT, diam-diam aja, gitu kan. Jup USDT, kita lihat lagi, Jup USDT, diam-diam aja juga. Ya, lalu kita lihat lagi, apalagi Orca USDT, masih diam-diam juga. Jadi kita bisa melihat teman-teman bahwa syarat untuk sebuah DEX bisa naik itu adalah layer 1 harus naik yang lumayan signifikan. Karena Solana juga belum naik signifikan. Nah, si Aptos itu udah mulai nih mengalami kenaikan signifikan ya dengan volume yang lumayan besar. Nah, kebetulan kalau kita lihat berdasarkan DEX screener, ini ada satu hal yang cukup menarik, teman-teman ya. Ada satu hal yang cukup menarik. Pertama kita lihat ya, di DEX screener itu ada yang paling besar. Ini gue nggak bahas yang belakang ya. Jadi kalau kita lihat paling besar itu ada di Celana satu, yaitu Celana, Cel. Yang kedua adalah Thala. Ya, yang kedua adalah Thala. Ini kedua ini DEX-nya udah lumayan lama ya, dari awal tahun 2024 lah. Nah, Thala 24 hour volume-nya itu di 12,3 miliar. Ya, 12,3 juta. Ya. Di Celana dia 19 miliar atau 19 juta ya, 19 million ya, 19 million, 19 juta US dollar. Ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, secara gampang Celana 24 hour volume-nya jauh lebih besar daripada Thala punya 24 hour volume. Nah, balik ke drop step tadi. Balik ke drop step. Nah, teman-teman lihat, ada sesuatu hal yang menarik. Thala market cap-nya 22,21. Celana market cap-nya 10 million. Volume trading ya, ini 1,28. Volume trading ini cuma 128.000. Nah, tanpa gua ngelihat chart, gua bisa katakan Solana ini adalah undervalue kalau kita bandingkan sama si Tala. Karena kenapa? Berdasarkan volume, tadi aja Tala itu kalah sama si Solana. Berdasarkan volume trading maupun volume yang ada di DEX-nya. Ya, volume trading yang ini ya, ini volume trading daripada koin atau tokennya. Jadi koin token itu si Tala trading volume-nya tuh cuma 128.000, kalau sell ini 1,28. Tapi kalau DEX-nya, di DEX, nah ini ada transaksi sampai 19,1 gitu ya, kalau di Talanya cuma 12 miliar.
Nah, maka secara gampang gue bisa melihat bahwa Celana Finance ini salah satu yang harus kita lihat berdasarkan DEX yang ada di Aptos. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dia punya chart. Nah, pertama, kebetulan Celana ini ya, kebetulan Celana Finance ini adalah kripto yang masih sangat kecil ya. Market cap-nya ada di 10 juta dan kebetulan banget gitu ya. Dan kebetulan banget dia ini tidak listing di centralized exchange manapun ya. Tidak ada cek manapun yang sudah listing daripada si Solana. Dia hanya bisa ditradingkan di decentralized exchange sendiri, yaitu Solana Finance ya. Nah, Solana Finance jadi kalau kita lihat bisa kita lihat berdasarkan chartnya itu bisa lihat dari DEX screener yang ada di sini ya, teman-teman ya, yang ada di sini. Nah, kita lihat ya. Kita analisis berdasarkan chart yang ada di sini. Oke, Solana Finance ya. Solana Finance. Apa yang kita lihat di sini bahwa Solana Finance ini setelah mengalami kenaikan yang lumayan, ya, setelah mengalami kenaikan yang lumayan sejak dia listing di Februari 2024, harganya terus lumayan dijaga, teman-teman ya. Dia tidak lebih lower low daripada harga sebelumnya. Dan kalau kita lihat terakhir ya, terakhir sebelum dia mengalami kenaikan di minggu ini, sebelum dia mengalami kenaikan di minggu ini, kita melihat bahwa di sini terjadi yang namanya double bottom, ya, double bottom. Nah, most likely neckline-nya yaitu ada di area 0, sorry, ini teman-teman biar kelihatan ya, kita full screen aja. Nah, ya, kita full screen biar kelihatan. Nah, ada area resisten di sekitar 0,07 ya, sekitar 0,07 itu adalah area resisten dengan potensi ini double bottom. Ya, maka kalau double bottom ini sampai bisa di break dengan tadi kita analisis daripada Aptos, daripada dia punya volume gitu ya, dia punya volume, maka ada kemungkinan untuk Solana sendiri itu bisa mencapai all time high-nya kembali yaitu di sekitar 0,16 ya. Maka dari area sini ada possibility ya untuk si Solana itu mengalami upside sampai 200%. Hati-hati saja kalau sampai dia mengalami bearish movement kembali ya. Karena ada downside sekitar 40%. Ya, kenapa 40%? Ya, gue ambilnya berdasarkan line chart ya. Asalkan dia tidak breakdown 0,03 ya, tidak breakdown 0,03, maka ini akan menjadi area yang cukup menarik untuk si Solana ya. Gitu. Itu aja yang gue bisa lihat daripada Solana Finance ya. Nah, ini yang menurut gue adalah yang paling menarik dari Aptos ekosistem. Karena kebetulan di Aptos ini tidak banyak ya, tidak banyak koin-koin yang cukup menarik. Sebenarnya ada satu, tapi ini koinnya sangat-sangat kecil. Kemarin gue udah sempat ngomong ke Miss Briusi ya, lihat tuh ada kenaikan dalam satu hari ini 28%. 28% ya. Sejak kita kemarin gua kasih tahu loh. Gua kasih tahu si Miss Lucy ini. Ya, gua kasih tahu ada satu koin di Aptos ya, ada satu koin di Aptos kecil banget dan dia listing di Maxi ya. Dia listing di Maxi. Nah, itu udah naik sampai 28 ya. So, in my point of view ya, in my point of view yang paling menarik daripada si Aptos itu adalah Aptosnya sendiri plus Solana Finance. Sebenarnya ada satu lagi, ini udah listing di Binance teman-teman, Wing Finance. Which is Wing Finance ini, gue tidak tahu ya. Kemarin gue udah sempat coba cari tahu fundamentalnya, tapi gue tidak tahu gitu. Kira-kira ini tuh berpotensi atau tidak gitu ya, Wing USDT. Nah, gue tidak tahu ya, karena secara chart pun juga biasa aja gitu untuk Wing. Walaupun di sini ya terjadi yang namanya CH segala macam lah ya, CH dia juga mengalami pengambilan liquidity di sini gitu kan. Jadi kalau secara teori kan gampangnya adalah ya ketika dia turun dia akan lanjut naik kayak gitu aja kan. Itu aja gampangnya daripada si Wing gitu. Nah, tetapi in my point of view yang paling menarik adalah si Aptos yang mana di sini bisa di spot ataupun future trade. Nah, kalau Solana Finance, nah teman-teman itu harus belinya langsung di decentralized exchange-nya. Kalau teman-teman mau tradingin ya. Ingat, sekali lagi, disclaimer on, teman-teman silakan cari tahu sendiri untuk Solana Finance ini seperti apa. But in my point of view, Solana Finance ini, CEL, ini cukup menarik, teman-teman, untuk kita perhatikan dalam beberapa waktu ke depan. Apalagi kalau Aptos-nya terkonfirmasi bahwa dia mengalami kenaikan yang signifikan seperti SUI. Nah, inilah yang gua ngomong sebagai the next Sui ekosistem gitu ya. The next pump setelah Sui ekosistem. The next pump setelah Sui ekosistem yaitu ada di Aptos ekosistem. Itu watchlist yang paling pertama. Oke? Nah, sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Sebelum nanti kita bahas ke yang lain. Bisa diambil swing seminggu sampai 2 minggu lah ya. At least sampai Oktober lah, sampai awal Oktober kalau menurut gua. Volumenya lagi lumayan. Ada apa? Gue tidak tahu ya. Ada apanya gue tidak tahu.
Karena gue udah sempat coba cari tahu juga Aptos ada apa ya, tapi nggak ada apa-apa. Dan kalau kita lihat ya berdasarkan berdasarkan Dex Screener ya, berdasarkan Dex Screener, Selana sama Thala itu sebenarnya gede volumenya itu cuman dari Aptos koinnya sendiri. Jadi dari Aptos koinnya sendiri itu 16,5 nih, Amnis Aptos ya namanya ya. Nah, itu yang paling gede gitu. Thala juga sama. Kalau Thala ini kalau nggak salah di move dolarnya. Jadi dolarnya ini yang gede dia kalau si Thala. Ya, Thala Aptosnya juga lumayan lah. Thala Aptosnya juga 5. Ya, tapi dia dia tuh ada move dolarnya. That's why gue bilang Aptos ini lumayan kuat di stable coin. Dia lumayan kuat di stable coinnya gitu. Ya, itu aja yang gue bisa lihat daripada si Aptos. Oke, tuh. Ini TWT bukan ya, teman-teman ya. Trust Wallet ini bukan termasuk Aptos ekosistem ya. Ini kenapa masuk ya? Karena Trust Wallet itu bisa bisa mendukung jaringannya si Aptos. That's why Trust Wallet-nya tuh masuk ke dalam sini. Seller nih juga gue nggak tahu ya, Seller nih entah masuk atau enggak ya. Gue belum ngecek si Seller nih, tapi secara teknikal kurang menarik untuk si Seller. Ya, itu aja. Oke, so itu teman-teman ya, salah satu watchlist yang gue bisa share ke teman-teman yaitu adalah si Aptos Ecosystem. Oke, now kita next ya, now kita next. Sebenarnya ada satu lagi yang gue mau lihat gitu ya, gue mau liatin, sorry, gue mau lihat Kava Ecosystem sih sebenarnya gak usah lah, gue nggak usah bahas dulu. Yang kedua ya, yang kedua adalah Avalanche Ecosystem. Ya, ini mungkin kalau teman-teman mau baca ya silakan ya. Ini WL kriptonya nih, gue udah tulis di sini ya. Aptos Sell. Nah, ini kalau Kava gue nggak mau bahas. Tapi sekarang gue akan bahas Avalanche Ecosystem. Ya, nah ini salah satu yang gue lihat ada pergerakan yang lumayan signifikan ketika kemarin bull run-nya terjadi. Oh sorry, bukan bull run-nya, tapi bullish move-nya terjadi. Ya, nah waktu itu ya singkat cerita lah ya, singkat cerita kalau nggak salah gue lihat ya waktu Bitcoinnya itu di hari Kamis plus hari Jumat ya, hari Jumat Kamis dia kenaikannya dikit-dikit. Nah, AVAX ini kenaikannya lumayan teman-teman. Ketika di hari Kamis dia naik 8%, hari Jumat dia naik lagi sempat sempat berapa persen ya, ini gue lupa sih. Nah, 8% juga ya bener lah. Berarti kenaikannya itu sebenarnya overall ini 16% nih. Ketika Bitcoinnya agak sideways. Ketika Bitcoinnya agak sideways. Nah, dan kebetulan si AVAX ya, AVAX itu memiliki teknikal yang sangat menarik, teman-teman. Ya, teknikal yang sangat menarik. Dia barusan saja dia mengalami breakout daripada falling wedge. Ya, breakout daripada falling wedge untuk si Avalanche ya. Nah, ini kita bisa anticipate teman-teman ya. Kita bisa anticipate ada kemungkinan untuk si Avalanche ini mengalami rally sampai ke target yang dulu kita pernah ngomong juga ya di TTB. Kita pernah ngomong bahwa Avalanche itu ada kemungkinan dia bisa masuk ke area $70. Ya, ini agak jauh teman-teman ya. Ini mungkin bisa kita katakan sampai bull run. Tapi paling dekat untuk si Avalanche sendiri, gue melihat ada kenaikan bisa sampai ke $34. Kenapa $34? Karena dia sebelumnya ini adalah supply. Nah, supply-nya itu sudah tidak fresh. Supply-nya udah tidak fresh. Maka most likely dia bisa naik sampai ke area supply itu, dia ngambil high-nya lah. Bahasanya dia ngambil high. Itu daripada si AVAX. Nah, kalau kita udah ngomongin AVAX, kita nggak mungkin nggak ngomongin DEX Centralized Exchange-nya, yaitu si Joe. Ya, Joe ini juga memiliki sebuah sebuah teknikal yang menarik teman-teman ya. Kalau kita lihat berdasarkan monthly chart dulu ya, berdasarkan monthly chart kita bisa melihat bahwa si Joe itu mengalami pullback dari area trend lainnya. Dari area trend lainnya. Memang sempat sampai false break di sini. Nah, ini sekarang lagi ada tekanan naik ke atas gitu ya untuk si Joe. Dan Joe ini merupakan DEX terbesar di ekosistemnya si Avalanche ya, ekosistemnya si Avalanche. Nah, kalau teman-teman ngomongin meme coin, Avalanche tuh hampir semuanya itu punya di Trader Joe. Ya, Trader Joe mulai dari Chok Inu, mulai dari Kimbo, mulai dari Wolf dan lain sebagainya. Ini udah lama-lama semua ya. Udah lama-lama semua. Tapi gue melihat bahwa paling tidak secara teknikal untuk si Avalanche ekosistem ini cukup menarik teman-teman ya, dan mengingat Dex coinnya yaitu si Joe ini belum pernah mengalami pump, padahal Joe sendiri itu memiliki eh, apa bahasanya, memiliki fundamental yang cukup oke menurut gua pribadi ya untuk si trader Joe. Oke, walaupun memang dia ada di 137 juta dengan volume juga masih kecil banget gitu ya. Berarti artinya ya volume di sini belum terlalu masuk. Ya, belum terlalu masuk untuk si Joe sendiri. Ya. Nah,
Memang pergerakan masih sideways ya, cenderung kita bisa ngomong relatively breakout gitu ya, relatively breakout secara trendline gitu ya, secara trendline di sini relatively breakout. But in my point of view ya, but in my point of view untuk si Joe ini dengan kondisi seperti ini gitu ya, dengan kondisi atau projection yang di develop seperti ini, asalkan kita melihat Joe ini bisa mengalami breakout dari 0,38 ya, berdasarkan weekly time frame, gue bisa melihat bahwa si Joe ini bisa mengalami rally gitu ya, rally base rally dari area sini sampai ke area yang ada di sekitar 0,55 ya, ada sekitar 0,55 ya betul di area sini ya, di area situ. Oke, itu saja untuk si Joe dan Evax gitu. Nah, yang sisanya kalian tinggal cari sendiri ya, tinggal cari sendiri. Sebenarnya ada satu aja yang cukup menarik. Gue tidak tahu apakah ini bisa menjadi pump atau tidak ya. Nah, itu ada di Chi ya, namanya Benki USDT. Ini juga salah satu koin yang cukup eh, besar lah di Avax punya ekosistem ya. Nah, hampir sama semuanya karena dia ya bergeraknya mirip gitu ya, ekosistemnya juga sama. Nah, di sini kita bisa melihat ada namanya falling wedge ya. Ada persiapan breakout tetapi belum breakout, teman-teman ya. Resisten di 0,16 untuk si Benki USDT. Oke, itu saja yang gue bisa lihat daripada iVox ecosystem. Ya, silakan teman-teman lakukan analisa ulang. Lakukan analisa ulang. Sorry, ini supply, ini base ya. Ini base namanya. Lakukan. Nah, ya, bisa lakukan analisa ulang. Silakan teman-teman. Jika, oke, maksudnya tuh ini aja gitu ya. Maksud gue adalah ini aja yang gue bisa share teman-teman ya. So, kesimpulan daripada video hari ini gitu ya, kesimpulan daripada video hari ini in my point of view gitu ya, in my point of view pertama BTC ETH bullish gitu ya, BTC ETH bullish, yang artinya overall market juga pastinya bullish gitu ya, yang pasti gitu ya untuk BTC ETH. Dengan tadi supportnya gue lupa ya, BTC tadi supportnya BTC tadi supportnya 58 ya, SBTC 58K ya, SETH itu tadi 2400. Oke, SETH 2400. Yang kedua adalah alt season ya, alt season masih prepare gitu ya, masih prepare. Antisipasi aja gitu ya, antisipasi aja kapanpun untuk alt season ini. Yang ketiga, ya untuk watchlistnya yang pertama adalah Aptos Ecosystem. Ya, yang pertama adalah Aptos Ecosystem, yang terakhir adalah Avalanche Ecosystem. Itu aja yang gue bisa share ke teman-teman gitu ya. Ini kesimpulan yang kita bisa lihat hari ini. Semoga cukup bermanfaat untuk teman-teman semua gitu ya. Again, jangan lupa melakukan analisa ulang. Tidak semua yang gue sebutkan di sini itu bisa bisa paham dengan sesuai apa yang gua analisa gitu ya. So, balik lagi ke teman-teman gimana strateginya ya. Semoga cukup bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Silakan kalau teman-teman suka video ini bisa di-like gitu ya, dan juga teman-teman yang belum subscribe ya, belum subscribe YouTube kita, YouTube Vincent Chandra atau YouTube @trading tanpa baper, teman-teman bisa subscribe dan share ke teman-teman yang mungkin sama-sama bergerak di market kripto gitu ya, bergerak di market kripto. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau mendapatkan kita punya update update harian ya, update harian. Nah, teman-teman bisa join daripada Telegram Trading Tanpa Baper Crypto yang ada di link di deskripsi ya, link di deskripsi. Atau teman-teman bisa dicari juga di Telegram ya, Crypto TTB-nya besar. Oke, tmi.crypto.ttb. Oke, itu aja teman-teman. See you on the next live. Semoga bermanfaat. Thank you teman-teman semua. Where is it? Stop record.